Halo guys, selamat datang di Entos ya. Selamat datang kembali di Entos episode ketiga kali ini ya. Dan khususnya podcast. Sekarang kita kedatangan bintang tamu dengan nama Kak Marcella. Halo Kak Marcella, gimana kabarnya? Halo, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, insya Allah sehat. Dan pasti teman-teman belum pada tahu kan Kak Marcella ini siapa. Dan silakan untuk Kak Marcella memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Marcella Dwi Julianti. Saya dari kelas 12 TKJ 2. Alamat saya dari Desa Pengarasan. Oh, asal Pengarasan ya? Iya, Asli sini berarti? asli. Oh, asli sini ya. Dan sebelum kita lanjut, dan silakan untuk Kak Marcella menceritakan sedikit nih tentang riwayat pendidikannya. Saya mau tahu. Oke, untuk riwayat pendidikan ya. Ya. Pertama sih saya dulu SD, terus MTS, terus ketiganya di SMK. Oh, di SMK. Jadi dulu Alfurqon, ya. SD-nya SD Negeri Pengarasan 5 dulunya. Terus pas MTS di MTS Negeri 3 Brebes yang di Duku Gempol. Ya. Terus yang terakhir sekarang di SMK Al-Furqon ini. Oke. Berarti udah bentar lagi ya lulus ya? Iya, Sekarang kelas 12 ya? berapa bulan Dan lagi. sebelum kita menanya ke sana nih, kenapa sih Kak Marcella milih Al-Furqon? Kalau ditanya alasannya kenapa milih Al-Furqon, sebenarnya dulu pas MTS ya, pas udah mau momen lulus tuh. Ya. Saya mikirnya pengennya itu ke Aliyah. Karena kebanyakan dari alumni itu kan MTS itu kan madrasah ya. Iya. Habis madrasah itu kan Aliyah. Iya. Nah, itu saya pengen ke Aliyah, tapi karena ada satu problem lah. Pertama itu dukungan dari orang tua yang ya tahu lah. Ya, I see. Nggak ngedukung gitu Iya. kan. Dibilang jauh lah. Harus ngekos lah gini gitu. Terus akhirnya tanpa pikir panjang, sebenarnya ada temen juga sih dulu katanya bilang udah ke Alfurqon aja gitu. Terus sama kakak-kakak juga dulu alumni Alfurqon juga. Jadi bisa dibilang udah ke Alfurqon aja jadi penerusnya katanya gitu. Gitu. Ya udah jadinya ke Alfurqon. Oh, I see. Berarti dari keluarga ya? Iya. Didukung di Al-Furqon. Oke. Dan di Al-Furqon ini kan ada 3 jurusan ya, ada Iya. BDP, TSM sama TKJ. Iya. Kak Marcella kenapa nih milih TKJ? Kalau untuk alasan dulu milih TKJ, saya sebenarnya disuruhnya masuk BDP sih dulu. Tapi saya dulu tidak mau karena yang saya tahu itu dulu BDP harus dandan. Dan saya tidak mau dandan karena kelihatannya itu ribet gitu. Terus akhirnya kalau masuk TBSM nggak mungkin karena isinya cowok semua gitu. Terus akhirnya ya udah TKJ aja gitu. Jadi ya udah TKJ jadi. Oke, paham. Berarti dulu bayangannya BDP dandan ya gitu. Iya. Oke. Berarti Kak Marcella ini cewek yang simple ya, nggak mau ribet berarti. Iya, enggak juga. Dan berarti awal masuk SMK itu kelas tahun 2020 ya? Iya. Pas awal-awal COVID ya? Iya, benar. Kan kita tuh nggak kerasa ya sekolah ya, kayak gimana sih sekolah gitu kan, kelas 10, kelas 11 tuh pas zaman-zaman itu. Nah, menurut Kak Marcella tuh gimana sih pas zaman itu cara belajar efektifnya, terus dengan lingkungan temannya juga kan kita kayak ngerasa asing ya. Itu menurut Kak Marcella gimana tuh? Pas awal ya kita kelas 10 itu kita online ya, online segala bentuk pelajaran online. Itu kalau cara belajar yang efektifnya dulu itu saya pas kelas 10 nih awal-awal itu pernah saya sama teman saya yang sekelas ada Farid, Bella itu, sama Jorgen kalau nggak salah dulu itu sesekali itu ke sekolahan buat ngerjain tugas dulu. Terus sangat ambis sekali ya. tidak juga terus karena kan dulu tugasnya ada yang harus dikumpulin ke sekolah, ada yang harus dikumpulin secara cuman lewat WA doang gitu. Dan akhirnya yang tugas yang dikumpulin ke sekolah itu saya datang ke sekolahan gitu sama teman yang lain. Terus udah kita kerjain di sana di sekolahan, terus dikumpulin udah pulang. Tapi kalau untuk online gitu, saya dulu kita kan mulai belajarnya itu pas online itu
mulai jam 8-an ya kalau Iya, nggak salah. jam Dan 8 itu absen. melalui WhatsApp, Iya. nggak kayak Zoom meeting, Iya, kayak nggak. Google Meet gitu Ya kan. enggak, karena keterbatasan juga mungkin ya. Iya. Dan Terus- termasuk saya juga. Terus pas guru itu kan pertama itu ngabsen dulu ya. Ya Iya. udah absen, habis sudah absen dikasih tugas gitu, Iya. kasih tugas. Saya dulu kadang kalau tugasnya gampang ya langsung kerjain, kalau tidak ya udah nanti aja gitu dikerjainnya gitu. Terus ulangannya dulu online gitu kan. Iya. Terus ya intinya kalau ada tugas yang lebih mudah untuk dikerjain ya dikerjain sih dulu. Biar nggak gitu. numpuk juga kali ya. Iya. Oke. Dan itu kan untuk belajar efektifnya ya. Iya. Dan untuk lingkungan pertemanannya gimana nih menurut Kak Marcella? Yang pas awal COVID tuh. Pas awal COVID. Kan hampir nggak pernah masuk kita ya. Iya. Nah itu menurut Kak Marcella gimana tuh? Pas awal COVID nih, itu wah gila banget gak sih? Ya kayak ngerubah hidup banget ya. Iya. Kayak mulai gaya hidup. Tapi sekarang ngerasa kayak kangen vibesnya gak sih? Kayak kangen vibes-nya. Coronanya gitu. Kalau untuk perkembangannya dulu gimana ya? Ya intinya kita nggak kenal sama teman sekelas gitu. Terus bener. apa-apa segala online lah intinya mah. Terus apa lagi tuh? Apalagi ya nggak bisa dijelaskan sih intinya mah. Kalau untuk perkembangan ada pertama saya dulu pas corona nih, pas masa-masa COVID itu lebih sering pastilah rebahan main sosial media. Dan itu saya ketemu sama teman-teman online. Iya. Itu berawal dari grup belajar dulu. Iya. Grup belajar. Dulu namanya grupnya Fisikaku kalau nggak salah. Fisikaku nih teman-teman yang ada di Fisikaku. Dulu grupnya membahas tentang seputar materi fisika. Dulu kan pas kelas 10 ada materi fisika kan kita kan. Ada. Nah, itu saya iseng-iseng gabung. Terus akhirnya pas beberapa hari saya dapat email, dapat link buat masuk grupnya gitu. Terus pas di situ saya masuk grupnya dan ternyata isinya itu anak-anak yang ya intinya dari Sabang sampai Merauke lah. Gitu. Paham. Terus kita kenalan, ada sesi kenalan juga kan gitu. Halo Salket, saya dari ini. Intro gitu kan. Terus akhirnya dari situ saya belum nyadar dan ternyata isinya itu anak-anak yang sangat ambis. Iya, ambis pasti lah. Iya, pasti. Terus ada juga mantan anak Olimpiade. Ada yang pernah ikut OSN. Saya dulu nggak tahu OSN itu apa. Terus akhirnya dari situ ya seru grupnya, kayak ngebahas materi di fisika gitu, materi pas kelas 10 gitu. Terus ada sesi tanya jawab juga waktu itu. Jadi kan seru ya. Iya, seru. Terus kalau misal ada yang nanyain nih tentang PR, nanyanya ke situ, ke grup gitu. Terus dulu pas udah lama di grup itu beberapa minggu, ada teman-teman yang lain yang mau nanyain selain soal fisika. Itu kan nggak boleh ya aturannya ya, nggak boleh nanya soal fisika gitu. Terus akhirnya kayak kita larangannya itu kan ketat. Terus salah satu teman saya itu kayaknya ada yang bikin grup lain lagi yang isinya bisa nanya soal fisika. Gitu ya. Terus akhirnya saya juga tahu dari teman saya juga sih, teman yang kenalnya online gitu. Terus saya bilang mau join grupnya gitu. Terus akhirnya berapa hari dimasukin dan ternyata emang random banget gitu kan, bisa nanyain soal yang lain gitu selain bisa bercanda juga kah? Iya. Selain belajarnya. Akhirnya masuk dan ya seru gitu. Kita bisa nanya tentang soal-soal yang lain yang kalau misalkan kita nggak paham gitu kan. Terus kayaknya dan dulu cuman saya aja yang SMK, yang lain itu rata-rata pada SMA gitu. Iya. Dan itu beda banget. Nah, pasti beda sih SMK sama SMA ya, konteksnya juga. Oke, jadi ceritanya gitu ya. Selama COVID, Kak Marcella cara belajarnya, cara komunikasi dengan teman-temannya juga ya. Dan selama COVID kemarin ya,
Kak Marcella kan banyak belajar yang ini ya, kayak belajar fisika dan sebagainya. Dan apa sih menurut Kak Marcella pelajaran yang paling Kak Marcella senengin? Apa tuh? Yang paling disenengin Iya, gitu. yang paling suka Kalau lah. dari dulu sih saya senengnya apa ya? Ya intinya dulu pas semenjak masuk grup fisikaku itu saya nggak tahu kenapa tiba-tiba seneng sama angka. Oh, Iya, 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 seneng iya. angka. Karena kayak apa sih? Ya pertama kita ngitung uang aja udah seneng kan. Iya, iya. Udah hobi lah gitu. Bener. Terus itu saya suka angka. Terus kayak apa ya? Ngerjain soal, misal soal susah gitu. Terus kayak kita udah ketemu, Hmm, itu udah seneng banget kan dan iya. itu nagih, bikin nagih gitu. Oh, iya, paham, paham, Itu paham. sih. Berarti angka itu identik dengan fisika atau MTK? Dua-duanya. Dua-duanya ya? Oh, I see, I see. Tapi yang saya dengar-dengar juga, Kak Marcella ini juara Olimpiade Matematika ya? Iya. Itu jalur mana tuh? Dari pemerintah kah atau swasta atau gimana? Oh ya, kalau untuk itu bukan resmi dari pemerintah, bukan. Hmm. Cuman saya ikut dari dulu daftarnya itu, saya taunya itu dari Instagram gitu kan. Hmm. Terus iseng-iseng aja gitu lah, wah ini gratis nih gitu, ikut aja gitu. Iya, Dan iya. ternyata di situnya emang gratis, terus saya langsung daftar. Ternyata pas pengumuman kemarin dapatnya dapat ranking keberapa itu? Intinya dapatnya emas gitu. Oh. Ranking ketiga kalau nggak salah, tapi masih dapatnya emas gitu. Terus Keren ya? Iya. sebenarnya itu juga apa sih, sebelum dapat ke emas itu sebelumnya juga udah pernah ikut olim yang lain kayak lomba-lomba yang lain. Cuman saya ente terus gitu. Oh, ente terus Sebenarnya ya, ya. pengen Nggak apa-apa. oh, Namanya juga nyoba kan, nggak ada salahnya ya. ya. Terus sampai akhirnya saya tuh pernah ngebayanginnya gini dulu. Dulu kan saya ikut lomba online juga. Saya sama teman pas MTS. Cuman bedanya dia sekarang di Alia. Oh iya. Dulu itu kita sama-sama ikut lomba, cuman beda bidang. Kalau dia dulu ikutnya ekonomi, saya matematika. Oh. Nah, dia itu dia dapat medali perak. Sedangkan saya jong. Nah, Terus saya kayak ada rasa, wah, kok bisa menang gitu, bisa dapet gitu. Saya kapan gitu kan. ya. Terus akhirnya Termotivasi dari sana ya. dapat motivasi. Terus saya pernah kepikiran kapan gitu kan dapat medali terus dipajang di kamar lah Nah, minimal gitu. Terus akhirnya habis itu kayak dapat motivasi lah gitu. Terus besok-besoknya ada lomba gratis ya, ada sih yang bayar juga. Ikut terus ya, walaupun emang akhirnya tetap gagal terus sih. Terus akhirnya kemarin pas ikut olim dan alhamdulillah menang, itu kayak apa ya, kayak sebuah apa sih, kayak ya, pencapaian yang ini ya. iya itu rezekinya ya, mungkin pas kemarin gitu kan rezekinya gitu. Jadi ya intinya pesan saya, kalau belum dapat apa yang kamu mau, tetap dikejar terus. Catat Kalau guys. walaupun ente terus ya berarti bukan rezekinya sekarang tapi nanti. Jadi kalau orang udah ada kemauan tersendiri gitu, kayak aku tuh mau ini banget nih, mau ini harus aku gapai gitu. Ya terus digapai terus, walaupun kayak ya gagal lagi nggak apa-apa, tapi tetap dicapai. Dan ya mungkin bukan rezekinya sekarang tapi nanti gitu. Oh, catat tuh guys, dengar. Berarti Olimpiade udah ikut beberapa kali ya? Baru Iya, juara udah. yang itu ya? Baru juara itu atau udah beberapa kali juara Kak Marcella? Baru kemarin Baru sih, kemarin. pas ya pengumuman kemarin gitu. Oh, Ya. keren ya, bisa juara MTK ya. Saya paling susah sih belajar MTK dari dulu. Kalau Tapi- yang udah suka mah tapi emang seru sih kalau kayak soal susah kita berhasil mecahin. Emang ada ini ya, ada kayak ketertarikan tersendiri ya. kayak nagih terus Iya, gitu. kayak ada adrenalina tercapai gitu. Dan untuk masa SMK dan Olimpiade gitu ya di Kak Marcella saat ini, dan planning ke depannya itu gimana Kak Marcella? Apa mau jadi guru MTK gantiin Pak Asim sama Pandang di sini? Bapak Hasim, Bapak kimia kita ya pas Iya. kelas 10 ya. Iya. Eh, Planningnya gimana tuh? Untuk planning ya
pastinya nanti kita akan menghadapi PAS ya. Iya, Nanti sebentar hari lagi ya. Kamis. Sekarang hari apa? Oh, 2 hari lagi. Iya, Rabu Kamis. Sekarang Selasa. Rabu Iya. Kamis. PAS, terus habis PAS ya ujian, Iya. praktek, ujian. Apalah intinya ujian-ujian. Terus habis itu apa lagi? Lulus ya. Intinya kalau untuk planning itu Rencana. apa Gambaran lah, gambaran. gambaran ya. Ya. Apakah mau Saya kuliah kah atau kerja kah? kuliah kerja lah. Kuliah kerja. Iya. Kuliahnya kalau boleh tahu mau ngambil apa tuh? Matematika? Enggak. Apa? Kalau itu tertarik juga sih, tapi kalau untuk menentukan jurusan belum sepenuhnya yakin gitu. Kayak satu jurusan gitu. Iya. Oh. Berarti planningnya nih kuliah dulu atau kerja dulu? Kuliah kah? Kalau untuk kuliah yang pastinya harus Iya, pakai yang beasiswa full. Oh, berarti rencananya mau ngambil yang beasiswa ya? Iya. Full Kak Marcella. Doain aja. Ya, semoga berhasil lah untuk Kak Marcella ke depannya ya. Amin. Dan oke nih. Selama sekolah di sini kan udah sebentar lagi nih ya kita lulus ya. Kak Marcella lulus, dan apa sih untuk kritik dan sarannya nih buat Al-Furqon? Untuk kritik dan saran ya. Ya. Kalau untuk kritik saya buat sekolahan lebih semangat lagi ya. Kayak menghadapi anak-anak yang masih bandel lah, iya. masih nakal lah, yang masih sering telat. Intinya mas semangat terus buat guru-gurunya juga. Lebih sabar lagi, semoga diberi kesabaran yang lebih lagi ya untuk menghadapi anak-anak yang seperti kita lah. Random kelakuan yang sangat random, padahal udah gede. Bener. Ada aja kelakuan. Terus intinya mah lebih semangat lagi buat teman-teman saya juga untuk bisa lebih lebih mengharumkan nama lagi, untuk lebih bisa mengembangkan lagi nama sekolahan lagi gitu. Dan untuk sarannya untuk teman-teman saya terutama tolong santai. belajar sama guru, jangan tidur, termasuk saya. Berarti saran ke diri sendiri juga ya? Iya benar. Ya, soalnya banyak sih ya tidur ya. Banyak banget. Nah, dengerin tuh teman-teman ya, saran dari Kak Marcella, kalau diajar jangan tidur. Usahain cuci muka. Ya, tapi saya sendiri juga sering tidur sih. Iya. Tergantung pembelajaran juga sih ya. Iya, benar. Suasananya membosankan atau enggak, dan mungkin pembahasannya menarik atau enggak kan. Kan setiap murid beda-beda pemikiran isi kepalanya. Iya, benar. Dan oke, selama 3 tahun sekolah di Al-Furqon ini, bagaimana sih pesan dan kesan? Pesan dan kesan ya selama sekolah di sini. Yang paling berkesan di Al-Furqon tuh apa? Yang paling berkesannya itu yang pastinya yang paling berkesan nih. Ya. Kita 2 tahun online dan tidak mengenal satu sama lain. Iya. Terus setahunnya itu kita full offline gitu. Terus kita baru kenal kayak akrab banget itu akhir-akhir ini gak sih? Iya. Kayak dari mulai masa PKL mungkin ya? Jujur saya sendiri ya. Kayak kita pas kelas 10-11 itu kita kenal tapi nggak kenal banget. Ya nggak kenal pribadinya gimana gitu ya. Kayak masih canggung gitu. Nah sekarang pas kelas 12 pas mau lulus itu baru kerasa akrabnya gitu. Ya, baru kerasa feel masa-masa sekolahnya. Iya. Dan itu kenapa gitu? Kenapa harus pas mau lulus gitu kan? Nggak pas awal-awal gitu. Terus sama guru-gurunya juga kayak ngerasa deket gitu. Ngerasa kayak teman aja lah, asik ya. Gitu. Terus kalau yang paling berkesan gitu ya. Iya. Ya itu sih kita jadi angkatan corona. Barangkali sebelum itu aus, minum dulu. Kak Marcella, saya mau minum dulu ya. Terima kasih kepada Pendekar Printing yang sudah mau sponsori Entos ya. Dan barangkali kalau ada sponsor yang lain silahkan bisa hubungin email di bawah. Oke, yang paling berkesan berarti itu soal angkatan corona ya. Iya. Kita sebagai angkatan corona yang tidak bisa merasakan sepenuhnya masa SMK.
dan emang tidak menutup kemungkinan dan tidak bisa ini ya, kayak menoleh dari corona itu. Dari corona kita mengubah segalanya sih, dari pola hidup, terus anak-anak bersekolah Iya. dan sebagainya. Dan kenapa sih? Kan Kak Marcella suka MTK ya, berarti suka angka. Itu kenapa bisa suka sama MTK? Kan jujur ya, saya enggak rada agak-agak nggak suka sama MTK, tapi di TKJ itu MTK emang penting. Jadi ya mau nggak mau ya harus mau. Dan gimana sih tips agar teman-teman semuanya nih, termasuk saya ya, saya minta tipsnya agar suka ke MTK gitu. Kalau untuk tips biar suka ke matematika, tipsnya itu dari saya hoki dulu sih. Hoki? Oh, hokinya gimana tuh? Iya. Hokinya gimana? Kayak apa sih dulu saya kenapa bisa suka matematika? Sebenarnya kalau suka nggak suka banget, cuman suka aja gitu. No. Dulu Dulu suka aja, sekarang suka banget berarti. enggak Apa masih suka suka aja? masih Oh, tetap masih suka suka aja. aja berarti. Oke. Gimana Dulu tuh? itu sebenarnya pertama ikut kayak lomba-lomba gitu matematika itu pertama saya dulu ikut karena teman-teman saya yang lain tuh ikut. Jadi saya mikirnya wah kok maksudnya teman-teman saya bisa ikut kenapa saya tidak gitu kan. Jadi akhirnya coba iseng daftar online gitu kan. Terus saya pas hari pengerjaannya ya dikerjain aja. Dulu ngerjainnya nggak ngitung. Saya cuma pakai feeling aja cuma cuma asal pencet pencet ya. Terus ya tahulah akhirnya hasilnya ya jong gitu kan. Iya. Gagal gitu. Tapi di situ ya nggak kecewa karena emang dari awal niatnya Cuma ikut, cuma ikut aja cuma gitu. nyoba ya. Nyoba. Nggak terlalu serius kah dalam Nggak terlalu pertama itu ya? serius. Karena saya yang ngikut temen gitu kan, nggak ada niatan dari diri sendiri. Dan nggak ada salahnya juga ya buat ikut-ikutan dalam hal baik ya. Iya benar. Terus gimana tuh selanjutnya? Terus dari situ kayak apa sih ada rasa ketertarikan gitu loh. Terus pas besok-besoknya makin kesini makin kayak ada yang Makin kesini makin kesana ya. Iya, di sini makin sana. Banyak yang meng-share lomba-lomba gitu. Lomba-lomba MTK. Iya, Dan itu enggak gratis sih, ya? ada yang lain juga. Dan itu gratis ya? Ketika ada. Banyak yang gratis. Iya, banyak dulu. Karena emang apa sih online gitu loh, online. Tapi kalau untuk yang menangnya ya tetap dapat uang gitu kan, uang. Hadiah dapat gitu, sertifikat juga. Nah, terus makin ke sini kayak wah kok banyak banget gitu kan lomba-lombanya gitu kan. Terus akhirnya nyoba lagi gitu kan, siapa tahu dapet gitu. Padahal ya nyoba aja gitu kan, nggak belajar sama sekali, nggak, cuman daftar udah pas hari H pengerjaannya ya udah dikerjain gitu. Iya. Terus sebenarnya dulu nggak matematika aja sih ikutnya. Kayak kimia dulu pernah. Oh, kimia pernah terjun juga tuh ke kimia. Iya, itu kan dulu soalnya berapa ya? Puluhan atau berapa ya? Atau 100 atau berapa? Kalau kimia sih jujur saya suka ya ke kimia karena ada kayak prakteknya dan sebagainya. Kalau kayak fisika sama MTK tuh agak rumit menurut saya. Kebangetan. Tapi kalau semisal kita bisa mengerjakan kayak ada wah kok bisa gitu kita ya. Dan mungkin dari sana ya, bisa dari rasa suka itu ya. Dan selanjutnya gimana Kak Marcella tadi? Untuk tipsnya mungkin ada lagi? Tips dari saya ya. Iya. Ya itu sih hoki aja pertama. Oh, hoki pertama ya. Hoki. Berarti nyoba gitu loh. Berarti untuk kedepannya MTK ini mau disukain banget kah atau diseriusin atau gimana? Untuk MTK ini nih. Kan Kak Marcel sudah punya dasar nih. Ya, itu gimana ke depannya kira-kira? Kalau untuk kedepannya ya pastinya nanti mau di kalau misalkan ada yang minta bantuan dikerjain sebisa mungkin gitu aja. Oh, berarti kayak les gitu ya mungkin ya atau gimana? Bisa jadi. Itu pun kalau ada yang minat ya, kalau tidak pasti ada sih kalau kita buka mah di daerah kita ya, khusus daerah Bandara Kaung ini. Oke. Berarti untuk planning ke depannya tadi kuliah sembari kerja ya? Iya, insyaallah. Kuliahnya tadi mau lintas jurusan berarti atau lanjutin berarti? Iya, lanjut ke jaringan ya TKJ. Ya. Oke. Dan maunya sembari kerja berarti
Kerjanya mau di mana tuh kira-kira? Di bidang yang jurusan kah atau ke matematika atau kemana? Kalau untuk kerja ya pasti maunya di bidang jurusannya sih, yang Oh. masih berhubungan sama laptop, komputer Mm. gitu. Dan karena Kak Marcel juga punya dasar ya di Iya. TKJ dan itu juga bisa didalemin lagi sama halnya matematika. Dan di TKJ ini di komputer ininya khususnya ya. Dan MTK itu emang penting sih Iya. dalam ngoding dan sebagainya. Jujur kayak variabel dan sebagainya itu penting untuk matematika. Dan MTK di komputer itu bukan soal angka, Bukan. tapi huruf. Iya, benar. Kayaknya nanti kalau kuliah, Iya, kuliah juga ngambil MTK rata-rata huruf ya? iya, saya tahu-tahu dari Jerome. Iya, saya juga nonton Jerome, Iya. bener sama kita tos. Iya, benar. Katanya ya makin kuliah itu makin naik semester, angka itu Iya, angka makan hilang ya, nggak ada hilang. Dan yang kepake tuh benar-benar huruf. Iya, huruf semua. Kayak Om dan sebagainya, Omega dan sebagainya ya Iya. katanya mah, kan saya nggak tahu. Dan mungkin Kak Marcel mau ngambil beasiswa ke luar negeri atau ke dalam negeri aja nih? Tadinya kan mau full beasiswa ya? Iya. Mau ngambil di dalam negeri atau di luar negeri? Kalau ya pastinya dalam negeri sih. Kalau Dalam ke luar negeri belum ada apa ya? Belum ada minat. Minatnya belum mau banget gitu loh. Oh, tapi seandainya di luar negeri nih mau di mana Kak Marcela? Kalau di luar negeri Jepang. Jepang. Udah kebaca sih. Saya juga mau soalnya. Ya, Iya. ke Jepang aja. Iya, ke Jepang sih ya. Doain aja semoga Ya itu tantangan semuanya. harus bisa belajar bahasa Jepang dulu. Iya sih, dan emang bahasa kan jiwa bangsa ya. Nggak bisa bahasa di suatu daerah ya kita pelongo-pelongo doang. Iya, betul. Yang minimal ya bahasa Inggris kan untuk keluar negeri mah. Dan obrolannya sangat menarik ya untuk Kak Marcel ini, dari mulai awalnya gimana pendidikannya, terus di SMK, terus kenapa dia suka matematika, terus kenapa bisa juara Olimpiade Matematika ya teman-teman. Keren untuk Kak Marcela ini. Keren juga buat Anda. Saya kenapa aja coba? Enggak, itu juga ada awal dari hoki ya. Iya, Awal bener. dari hoki, bener. Saya juga dulu nyoba-nyoba. Iya, semuanya nyoba-nyoba. Pasrah gitu gak sih? Pasrah. Ya udah, terus sama rasa penasarannya yang tinggi gitu. Rasa penasaran dari kitanya, dan dengan penasaran itu kan kita bisa ngulik lebih dalam ya soal ilmu itu. Apapun ilmu ya, ilmu dalam matematika semuanya dan sebagainya itu. Dan mungkin untuk sekarang Kak Marcela cukup dulu ya. Ya, siap. Nanti kita lanjut lagi kapan-kapan untuk Kak Marcela. Dan terima kasih Kak Marcela sudah meluangkan waktunya di Entos untuk episode ketiga kali ini ya. Dan siapa tahu dari teman-teman ada yang mau request bintang tamu selanjutnya siapa. Di kawasan sini dulu aja ya. Kalau kita undang Dilan KW Cepmek nggak bisa. Waktu itu ada yang request tuh, saya lihat di komen tuh, undang Dilan Cepmek dong katanya, itu nggak bisa. Ya, untuk Kak Marcela terima kasih sekali lagi ya untuk episode kali ini. Dan jangan lupa untuk teman-teman ya, kita minta like, komen dan subscribe-nya ya, jangan lupa. Dan untuk sponsor, terima kasih kepada Pendekar Printing. Dan siapa tahu ada yang mau mensponsori podcast kali ini, podcast di Entos ini ya khususnya, bisa hubungin email di bawah ini, oke? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. See you. Makasih Kak Marcela. See you. Dadah. Jangan lupa like, comment, dan subrek.